Halo semuanya, kembali lagi di podcast Six Generation. Iya, hari ini aku seneng banget loh. Kenapa tuh? Karena hari ini kita tuh mendapat bagian untuk menjadi host di podcast kali ini. Nah, bener banget nih. Kan aku juga nih sama nih, seneng banget. Apalagi kita tuh kan teman satu kelas nih, jadi bisa membawa nama Ansema alias anak 105. Ih, kamu pingin banget deh anak 105 itu terkenal. Gak apa-apa tuh, sekali-kali. Nah, kita kan muka-muka baru nih. Pasti teman-teman kita semua yang nonton podcast kali ini belum tahu nama kita. Mending kita kenalan dulu aja deh. Dari kamu deh. Kamu aja. Ya udah, aku dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Lutfi Davin Mairino sebagai perwakilan Ekskul Swarna Bahasa. Perkenalkan, nama aku Desita Putri Salim dari Ekskul Swarna Bahasa. Nah, ngomong-ngomong, pertama kali kita debut, ini tuh pas banget nih sama tanggal 1. Nah, Pi, kamu tahu gak sih sekarang itu bulan apa? Bulan Maret, bener kan? Bener sih, tapi yang menyangkut dengan topik kita sekarang, ini bulan apa coba? Aku nggak paham maksud kamu, Desita. Ya, oke lah. Nah, jadi sekarang itu tanggal 1 bulan Maret, tapi untuk di kalender Islam sekarang itu bulan Sya'ban. Udah bulan Sya'ban bulan apa coba? Bulan Ramadan, bener kan? Bener banget. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, nah kita tuh biasanya berlomba-lomba dalam kebaikan, bener gak sih? Bener, salah satu contohnya itu adalah berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Yaps, betul banget. Nah, tentang membaca Al-Quran, teman-teman pernah gak sih kayak bertanya-tanya, kenapa sih kita itu harus baca Quran? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin bisa kita tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Akang Zeni Muhyiddin sebagai Kodif Minat Bakat Odoj Bandung, Odoj Jabar. Terima kasih Kang sudah Siap. berkesempatan hadir. Sama-sama. Assalamualaikum Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kang, tadi sempat disinggung kenapa sih kita harus baca Quran? Mungkin dari Akang? Boleh. Jadi memang baca Quran kenapa kita harus kita paham bahwa Al-Quran ini, mushaf ini adalah panduan bagi kita sebagai muslim. Jadi kalaulah kehidupan kita ingin lebih bagus, lebih baik, ya harus dipandu. Seperti halnya kita punya map di gadget kita. Nah, ini adalah mapnya kehidupan kita. Jadi apa hukumnya? Sunnah, wajib atau apa? Nah, ini beberapa ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan. Tetapi kalau dari kebermanfaatan, menurut Lutfi ini wajib atau sunnah? Kebermanfaatannya Al-Quran? Sunnah. Sunnah. Jadi kalau tidak dibaca nggak apa-apa ya? Iya, tapi kalau misalnya nggak dibaca rugi. Iya. Nah itu. Jadi seperti itulah. Nah, kalau kita ada ulama yang berpendapat ini mau diwajibkan tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu bacanya 1 halaman sehari ya boleh, 1 juz. Tapi Rasulullah menyarankan kepada para sahabatnya minimal kita baca Al-Quran itu dalam 1 bulan 1 kali khatam itu. Masya Ya, Allah. itu mungkin. Ya. Nah, untuk tiap pagi itu kan di SMA 6 Bandung ini ada pembiasaan tilawah Quran. Masya Allah. Nah, Luar biasa. aku tuh mau jujur ya, terkadang aku tuh untuk tilawah Quran sendiri tuh cuma di sekolah aja, Kang. Nah, Di rumahnya itu jarang karena rasanya tuh males banget sama banyak godaan. Nah, iya. bener banget tuh Kang. Jadi males Siap. banget tuh. Kalau misalnya baca Quran tuh ya udah disuruh aja baru baca. Nah, menurut Akang nih ada gak sih tips biar kita tuh nggak males baca Quran? Ya, jadi kalau tipsnya itu ada 3. Nah, yang pertama kita harus pakai doa. Doanya Allahumma paksakeun. Bener banget. Jadi Kang. harus dipaksakan dulu. Jadi menurut penelitian, setelah kegiatan itu termasuk bertilawah Al-Quran, pertama itu 33% itu akan berhasil kalau kita memaksakan diri untuk bertilawah. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai teman-teman yang soleh, teman-teman yang senang baca Quran juga atau senang dengan kegiatan tersebut. Itu nanti 66% itu akan meningkatkan kita istiqomah untuk baca tilawah. Kemudian yang terakhir, salah satu kiatnya adalah bergabung dengan komunitas. Berkomunitas. Nah, kita kebetulan saya juga gabung di One Day One Juz dari 2013. Alhamdulillah sekarang lebih istiqomah untuk tilawah dalam 1 hari 1 juz. Jadi kalau ikut dalam satu komunitas itu kemungkinan besar 99% itu kita akan bisa istiqomah dalam satu kegiatan.
Gitu. Masya Allah sekali ya Kang. Nah buat teman-teman, jadi tadi ada 3 tipsnya. Yang pertama itu kita harus ada niatnya. Niatnya ya tadi Allahumma paksakeun. Nah yang kedua itu, nah kita Memaksakan diri. ya harus bisa cari teman yang emang positif lah, biar kita tuh bisa juga baca Quran. Nah terus yang terakhir, kita itu harus punya komunitas yang baik juga, biar kita tuh bisa mengikutinya dengan baik. Nah Kang, kalau misalnya aku nih suka baca Quran, tapi aku tuh suka nggak baca artinya gitu Kang. Ya. Boleh gak sih sebenarnya baca Arabnya doang tanpa baca artinya? Ya, jadi memang kalau secara hukumnya bagusnya itu harus dengan artinya. Kenapa? Karena kalau kita tidak dengan artinya itu tidak mengerti atau tidak paham apa yang dimaksud oleh Allah kepada kita. Jadi Quran itu kan adalah kalau kami itu di komunitas One Day One Juz itu menganalogikan bahwa kita itu sedang membaca surat cinta dari Allah SWT buat kita. Kalau kita tidak tahu arti dari surat itu, kita tidak akan paham. Nah, jadi hukumnya memang wajibnya kita baca artinya. Kemudian bagaimana karena kita belum bisa bahasa Arab, betul gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan sebenarnya dipermudah, Quran bertafsir, Quran ada artinya, itu semua ada di gadget kita juga ada, di Quran kecil juga ada. Nah, kemudian bagaimana kalau hanya membaca Al-Qur'annya saja tanpa artinya? Nah, ini sebenarnya sebuah kebaikan. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kebaikan dalam membaca Al-Quran itu dihitungnya kebaikan itu dari jumlah hurufnya, bukan jumlah kalimatnya. Jadi dalam hadisnya alif lam mim itu bukan satu kebaikan tetapi 3 kebaikan. Di situ karena ada alif, lam sama mim. Nah, Masya Allah. Apalagi kalau 1 juz itu berapa huruf? Kebaikannya luar biasa. Luar biasa Jadi sekali. jangan kadang mindset kita dirubah sama musuh kita. Tadi seperti obrolan di sebelum kita podcast hari ini, bahwa setan itu merubah mindset kita. Setan itu tidak melarang kita untuk baca Al-Quran, tetapi mindset kita dirubah supaya kita malas, supaya kita agak berat nih baca Quran. Terus kemudian ada alasan lagi, kalau baca Quran kan harus ada dengan artinya. Saya mah belum ngerti, jadi nggak baca Quran. Ya gitu. Ya. Nah Kang, untuk tips and triknya sendiri nih untuk biar bisa hataman sama Al-Quran sama artinya itu gimana Kang? Ya. Nah jadi ada beberapa jurus. Wah, ini kayak pencaksilat aja ya. Jadi di Odus itu, komunitas Odus itu ada beberapa jurus untuk hatam Quran. Ada yang namanya jurus kuda semprani. Wah, tahu kuda semprani nggak? Nggak Nah, tahu. jadi kuda itu yang cepat, kilat. Nah, ini jurusnya menghatamkan Quran dalam tilawah Quran 1 juz itu dalam 1 kali duduk. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah mahir baca Qurannya, sudah sering, itu kurang lebih hanya 45 menit sampai 60 menit udah 1 juz. Itu jurus pertama ya. Kemudian jurus kedua itu kura-kura. Nah, kura-kura kan jalannya pelan tuh. Nah, kita biasanya dibagi jadi 5 bagian. Nah, kita punya kewajiban tiap hari itu 5 kali sholat. Jadi ba'da sholat kita membaca Quran 2 halaman. Ya, bukan 2 halaman, 2 lembar. Nah, 2 lembar. Jadi kalau kita kali 5 itu ada 10 lembar. Nah, kalau di mushaf Utsmani yang seperti ini nih, 1 juz itu 10 lembar. Jadi kalau dibagi 5, 2 lembar gitu. Itu mungkin salah satu tipsnya. Nah Kang, mengenai tentang baca Quran nih, aku kan sebagai perempuan pasti ada di mana saatnya aku berhalangan. Ya. Nah aku tuh kalau misalnya berhalangan, otomatis larinya tuh bacanya lewat handphone gitu Kang. Itu tuh sebenarnya boleh gak sih Kang? Ya. Nah, jadi apa bedanya mushaf ini sama mushaf di handphone itu ada juga ya aplikasi-aplikasi Al-Quran. Nah, sebenarnya ini kalau ilmu fikih itu kan berbeda-beda pemahaman banyak. Jadi kita tinggal ngambil yang mana menurut kita enak, paham, menurut hati kita. Jadi sebenarnya yang kami pahami, larangan untuk wanita haid itu bukan untuk membaca Al-Quran, tetapi larangannya untuk sholat, untuk puasa, ya itu. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, berarti baca Al-Quran itu boleh. Nah, kemudian ada yang berpendapat tidak boleh memegang mushafnya. Nah, jadi kalau mushafnya tidak dipegang, jadi kalau
Ada wanita yang karena sudah rutin baca tilawah Quran, takut ketinggalan kan. Kadang kalau kita sudah nyaman dengan baca Quran, kalau sehari tidak baca Al-Quran itu tidak tenang. Betul. Nah, jadi kadang pakai sarung tangan, dibuka mushafnya seperti ini, atau ya solusinya kita pakai gadget ini. Karena di gadget ini kan bentuknya bukan mushaf, ada beberapa seperti itu. Jadi diperbolehkan sebenarnya untuk itu. Nah, kalau ya gitu. Nah, buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman perempuan, kalian nggak usah khawatir ya. Tadi sesuai apa yang kita mau ikutin aja, mau kita bacanya lewat Quran ataupun lewat handphone, itu boleh-boleh saja ya Kang. Jadi itu ada hadisnya. Jadi untuk memperkuat teman-teman khususnya akhwat, ini dari Aisyah radhiyallahu anhuma, istrinya Nabi. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mendapat haid, lakukan semua praktek ibadah haji kecuali bertawaf di sekeliling Ka'bah hingga kamu suci. Nah, ibadah haji itu kan praktek ibadah haji itu kecualinya hanya bertawaf. Tawaf itu sama dengan sholat. Nah, jadi sebenarnya kalau ibadah-ibadah yang lainnya termasuk bertilawah gitu ya, mengaji, itu diperbolehkan. Itu mungkin ya. Nah Kang, aku mau cerita juga nih. Gimana, terkadang ya, aku tuh pingin baca Al-Quran nih waktu perjalanan sama waktu berangkat di dalam kereta api untuk ke sekolah. Siap. Nah cuman aku tuh nggak bisa fokus. Jadi aku tuh memutuskan untuk dengerin murotal. Ya dengerin murotal aja deh. Taunya malah ketiduran gitu Pak. Jadi kelewat juga stasiunnya. Hampir. Enggak ya kalau naik kereta sekarang. Jadi kalau misal supaya tidak ngantuk gitu kan ya. Nah, jadi memang tilawah Al-Quran ini atau murotal, kalau kita mendengarkan Al-Quran itu gelombang otak kita itu jadi di alfa, dia lebih melandai, otomatis tenang. Makanya kalau pingin baca Quran kalau kita lagi galau gitu ya, kalau lagi galau itu lebih baiknya mending baca Quran, karena gelombang otak kita kan dalam keadaan alfa, dia santai, tenang, sehingga mudah untuk jadi tidur atau ngantuk. Malahan jadi kadang teman-teman yang tidak bisa tidur, supaya bisa tidur dengerin Quran gitu ya, baru baca satu ayat langsung tepar gitu kan. Nah, tekniknya kalau misal mau mendengar Al-Quran tapi kita balas baca, kita memang harus untuk menjaga fokus itu tetap harus sambil lihat ininya, mushafnya. Nah, jadi dengerin murotal tapi kita lihat di gadget kita itu kalimatnya. Jadi kan ada beberapa aplikasi yang ada suaranya, kemudian pas ayatnya dia dikasih warna gituan ya, jadi lebih fokus. Itu mungkin ya. Nah Kang, ternyata banyak banget ya Kang gangguannya gitu, dari mulai malas, ngantuk. Nah, gimana sih Kang cara biar kita tuh konsisten gitu dalam membaca Al-Quran, bukan cuman artinya Arabnya aja, tapi sama artinya gitu. Iya. Jadi memang tadi konsistensi ini memerlukan effortnya lebih ya, usaha kita. Nah, tadi ada tips 3 tadi, kita harus memaksakan diri, ketemu dengan orang-orang, berkumpul dengan teman-teman yang memang konsen juga di Al-Quran, senang Al-Quran juga, kemudian gabung di komunitas Al-Quran, karena di situ saling mengingatkan, termasuk di Odos. Jadi kalau satu hari tidak laporan, itu adminnya nanti ngejapri kita, ngingetin, ngasih motivasi. Nah, kemudian tadi kita tipsnya itu yang terakhir adalah jangan bertilawah di waktu sisa atau di waktu luang, tetapi bertilawahlah kita, jadi meluangkanlah waktu untuk bertilawah. Jadi jangan bertilawah di waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk bertilawah. Itu mungkin Wah, Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi bener banget tuh, 3 hal tadi itu benar-benar harus diterapin biar kita tuh bisa konsisten dalam membaca Al-Qurannya. Nah Kang, tadi udah dibahas tentang konsisten. Nah kita tuh butuh nih yang namanya sebuah komunitas, komunitas yang baik, dan salah satunya itu komunitas cinta Al-Quran. Bener kan Pi? Benar. Nah mengenai komunitas cinta Al-Quran ini, sebenarnya Odos itu apa sih? Ya, jadi Odos itu kependekan ya. One day, one juice. Nah, jadi kita ini adalah komunitas yang alhamdulillah sudah resmi di Kemenkumham. Jadi ada SK-nya Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian lahir di 2013 di bulan September. Awalnya itu dari anak-anak muda ya seumuran Lutfi lah.
sama Teteh ya. Iya. Bentar Kang. Ya. Ini kan one day one juz. Berarti kita tuh satu hari itu harus ngaji satu juz. Duh kayaknya aku nggak mampu deh Kang. Desita Iya, bener gimana? banget tuh Kang. Iya, sama saya juga dulu Des. Nggak mampu juga. Kalau sebagai pemula ada gak sih Kang keringanannya gitu? Keringanan. Ini jadi sesuai dengan apa Rasul juga kan gitu ya. Kalau kita beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Allah juga memberikan kepada kita cobaan dan tidak akan memberatkan kalau kita tidak mampu. Nah di one day one juz ini kenapa namanya satu hari satu juz gitu? Itu adalah hanya salah satunya untuk motivasi supaya kita arahnya ke situ. Karena tadi di awal kita ngobrol bahwa Rasulullah SAW menyampaikan minimalnya 1 bulan itu 1 kali hatam. 1 bulan itu kan 30 hari misalnya. Ya. Jadi 1 hari 1 juz. Nah, kemudian ada nggak program yang lain? Nah, di Odoz itu ada beberapa program. Itu namanya ada Odoz Hub ya, setengah. Jadi setengah juz 1 hari gitu. Kemudian ada Odoz Star ya. Jadi selalu tilawah. Nah, itu bahkan bisa sampai meskipun 1 ayat juga nggak apa-apa gitu ya. Nah 1 ayat juga. Kemudian ada juga Odoz Kid. Nah ini khusus untuk anak-anak, di usia anak-anak, jadi di bawah 15 tahun. Nah itu jadi anak-anak SMP SD itu ada Odoz Kid. Nah itu biasanya minimalnya itu 1 ayat sampai 1 halaman gitu. Gitu ya. Iya. Berarti membaca Ya. berarti membaca banyaknya ayat itu 1 sampai 5 itu udah termasuk Programnya. program. Nah, udah Kang bisa. kalau misalnya kita nih udah baca Quran 1 hari 1 juz atau mungkinnya 1 ayat sampai 5 ayat. Nah, gimana sih Kang cara sistem lapornya tuh? Apakah melalui via WhatsApp atau website gitu? Iya. Nah, jadi Odoz ini di awal-awal memang kita pakai platformnya WhatsApp. Nah, sampai sekarang pernah di Telegram juga ada, jadi di BB. Nah, BB kan sudah nggak ada ya. Ya, udah kemana? Jadi ya? dulu BBM sama WhatsApp di 2013. Kemudian ada Telegram, kita juga ada program Telegram. Tapi memang kebanyakan member kita ada di grup WhatsApp. Kemudian memang mohon doanya untuk ke depan kita akan ada aplikasi khusus untuk laporan di One Day One Juz. Nah, ini masih dibuatkan. Nah, cara laporannya gimana? Jadi kita dibuatkan grup ya, 1 grup itu 30 orang jumlahnya. Nah, di situ ada 1 adminnya. Nanti kita lapor di via WhatsApp, misal Desita hari ini sudah holas. Biasanya logonya macam-macam tuh. Ya, Kita memanfaatkan logo WhatsApp. Kasihan kalau nggak dipasang kan. Bener. Jadi beda-beda gitu ya. Iya. Nah, kemudian si laporan itu kemana tuh setelah dari grup? Nah, di atas grup itu ada namanya pasil. Nah, pasil ini fasilitator. Jadi isinya beberapa grup Odoz. Nah, jadi 1 pasil itu biasanya 30 grup Odoz. Nah, kemudian direkap di pusat, kemudian dinilai keistiqomahannya. Nah, jadi grup ini misal istiqomah 90 sampai 100% tiap hari laporan dan laporannya 1 juz. Nah, kayak gitu. Oh iya, for your information guys, jadi SMA 6 Kota Bandung ini adalah SMA pertama yang bekerja sama dengan Odoz Bandung. Nah, betul banget tuh. Bahkan aku sama Lutfi juga udah masuk loh guys. Nah, ngomong-ngomong cara udah masuk nih. Cara masuk Odoz itu gimana sih Kang? Karena kan mungkin teman-teman di sana mulai dari teman, ibu, bapak, adik semua pokoknya pasti mau ikut. Gimana sih Kang caranya? Jadi di Odoz itu sekarang ada program khusus GTK namanya, Grup Tilawah Khusus. Nah, ini termasuk yang di SMA 6 ini. Jadi bisa gabung di situ lewat instansinya. Maksudnya instansi itu karena kita di sekolah bisa lewat via sekolah. Kemudian di masjid bisa via masjid, atau di kantor kita ada sekarang program dengan Provinsi Jabar. Jadi ibu-ibu PKK sekarang diwajibkan bertilawah 1 hari 1 juz. Nah, itu kita bikin grupnya. Kemudian untuk orang umum bisa dilihat di websitenya di onedayonejuz.org.com. Kemudian kalau di Kota Bandung bisa di IG-nya di odoz@odoz.bdg ya. Itu bisa di situ. Di situ ada nomor kontaknya, bisa di linknya, tinggal diisi.
nanti kita akan masukkan ke grup-grup di One Day One Juz sesuai dengan peminatan tadi. Jadi ada yang minatnya 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang odol zikir, ada yang odol star yang tilawahnya bisa mulai dari 1 ayat. Tapi kan kalau 1 ayat mah rugi gitu ya, kebaikannya hanya 1 gitu kan. Ya. Berarti Kang, jadi Odos ini komunitasnya itu bisa kalangan manapun kan yang ikut. Betul. Nah, bicara tentang kalangan nih Kang, aku tuh punya teman. Ya, kebetulan teman aku tuh tertarik nih sama Odoj, tapi dia tuh takut dibilang soalim gitu Kang. Nah, gimana sih cara mengatasinya tuh biar gak dibilang soalim? Ya, jadi soalim itu ya tadi, jadi mindset yang dari penggoda kita tuh, musuh abadi kita ya. Jadi memang sebenarnya kan untuk Odoj ini kenapa di grup WhatsApp tertutup? Nah itu salah satunya adalah menghilangkan rasa itu. Jadi kan diumuminya kan nggak via di misal kita harus posting di IG bahwa sudah hola 1 juz gitu ya. Nah itu kan nanti kelihatan dengan yang lain. Tapi kalau di grup khusus itu hanya 30 orang saja yang ikut di situ. Jadi yang tahu Lutfi udah beres 1 juz, Desita udah 1 juz, itu hanya satu grup itu. Tidak ada orang yang di luar itu yang tahu gitu. Jadi insya Allah lah. Kalau dibilang soalim itu sebenarnya itu doa. Jadi kalau dibilang soalim, oh jadi berarti kita sebentar lagi jadi orang alim gitu ya. Aminin aja gitu amin, ya, amin aja. Makanya untuk teman-teman jangan takut ya kalau dipanggil soalim. Nah, selain itu juga Kang, teman aku yang mau ikut ini tuh, dia tuh ikut banyak organisasi dari mulai di rumahnya Karang Taruna gitu. Terus kalau misalnya di masjidnya ada juga, terus di sekolah dia ikut organisasi. Nah, gimana sih Kang kalau misalnya dia tuh telat melapor gitu Kang? Apakah ada konsekuensinya? Nah, jadi si aturan itu dibuat di grup masing-masing. Nah, jadi ini Odos itu cair gitu ya intinya. Jadi kalau misal grup itu komitmen dalam 1 hari itu 1 juz, laporannya jam 6. Kemudian ada nggak ikobnya atau dendanya kalau lebih dari jam 6 sore gitu ya. Nah itu beberapa grup. Kalau di grup saya pribadi itu ada ikobnya, harus beramal soleh, harus bersedekah. Jadi kalau telat jam 6, lebih telat jadi dia bersedekah. Tapi sebenarnya tidak ada kalau telat terus dikeluarkan, nggak seperti itu. Tapi saling memotivasi untuk ikob itu sebenarnya untuk memotivasi supaya ada kurun waktu itu supaya kita bergegas gitu ya, tidak melambat-lambat, masih nanti aja nanti karena kalau kita menanti-nantikan kebaikan, yang datang itu akan adalah keburukan. Nah jadi jangan ditunda-tunda kebaikan itu, nanti yang datangnya akan keburukan bagi kita. Insya Allah ya. Nah jadi buat teman-teman nih yang mau ikut, jangan takut karena ada konsekuensinya, tapi itu enggak, karena kita tuh benar-benar jalanin kebaikan dan jalanannya tuh harus baik tadi yang kata Akangnya sebutkan. Iya. Nggak kerasa ya Des, udah di penghujung acara. Iya, padahal masih betah ya Kang. Untuk Bapak sendiri, apakah Bapak mau menyampaikan 1 patah kata atau 2 patah kata untuk menyemangati teman-teman kita yang nonton podcast biar lebih semangat membaca Al-Qur'annya, Pak? Ya. Jadi untuk panggilannya SMA 6 tuh? Senam. Oh, senam ya. Semanam. Ya. Untuk teman-teman di Semanam, di SMA 6 semua. Jadi kita itu harus paham bahwa satu kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, jadi mari sama-sama kita dalam kebaikan yang terorganisir. Salah satunya adalah komunitas One Day One Juz ini. Kita kebaikan ini terorganisir, amal kita akan bertambah. Nah, jadi di komunitas kami ada namanya multi level amal. Nah, kalau multi level marketing kan saling jualan barang tuh. Kalau multi level amal, jadi kita berbagi amal. Kalau misal Lutfi Desita mengajak temannya untuk bertilawah, jadi tilawahnya awalnya diajak sama kita, nah amal bertilawahnya teman kita itu nampel ke kita juga. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Mari kita sama-sama dalam kebaikan yang terorganisir. Terima kasih Kang sudah hadir di podcast kali ini.
Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, Ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Dadah.